Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Rauf, mahasiswa semester 3 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, karena pada video sebelumnya saya telah menjelaskan konsep dasar esensial ekonomi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar esensial geografi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan konsep dasar esensial geografi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu geografi. Nah, geografi merupakan materi pelajaran yang masuk lingkup kajian ilmu pengetahuan sosial atau yang disingkat dengan IPS. Geografi memberikan uraian-uraian ilmiah mengenai sifat-sifat bumi. Hal itu merupakan satu kajian yang perlu dibahas dalam mata kuliah konsep dasar IPS ini. IPS memiliki ruang lingkup serta tujuan. Kajian geografi memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan geografi dan untuk mencapai pembelajaran yang memiliki tujuan tersendiri. Nah, istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang berarti pencitraan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Bintaro mengemukakan definisi geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, dijelaskan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Di sini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari alam atau bumi beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta semua kebudayaan yang dihasilkannya. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi menjadi ciri khusus ilmu pengetahuan geografi. Secara pokok, konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi ini menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Untuk menentukan lokasi ini harus menggunakan letak secara astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak mutlak bersifat tetap dan tidak berubah. Contohnya adalah suatu titik berlokasi pada 3 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur terdapat di Papua. Selama perhitungan standar astronomis masih digunakan, maka titik lokasi tersebut tidak akan berubah. Konsep lokasi yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut dengan letak geografis. Lokasi relatif sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Contohnya adalah suatu daerah yang terpencil dan sangat jarang penduduknya, tetapi setelah bertahun-tahun ternyata daerah itu kaya akan tambang, sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi penduduk yang ramai. Nah, konsep esensial geografi yang kedua ada konsep jarak. Jarak erat dengan lokasi dan dinyatakan dengan ukuran. Jarak lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Jarak juga dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun dengan biaya angkutan. Jarak sebagai pemisah antara dua tempat bias berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jarak pada hakikatnya adalah pemisah antar wilayah atau tempat, tetapi pengertian sekarang ini akan berubah dengan kemajuan-kemajuan antara bidang teknologi, khususnya sarana transportasi dan komunikasi.
Dengan berbagai teknologi transportasi pesawat terbang dan kereta api ekspres, dan teknologi komunikasi mutakhir, telepon seluler, mesin faksimili, dan internet, orang dapat dengan mudah dan cepat dalam berhubungan dengan orang lain. Sehingga dewasa ini, jarak bukan merupakan suatu faktor pemisah atau penghalang dalam kehidupan manusia. Konsep esensial geografi yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berhubungan dengan jarak. Keterjangkauan lebih berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Suatu tempat tidak akan memiliki jaringan transportasi dan komunikasi memadai, maka dapat dikatakan daerah tersebut atau terpencil. Ada beberapa penyebab suatu daerah memiliki aksesibilitas atau keterjangkauan yang rendah. Di antaranya, kondisi topografi daerah tersebut yang bergunung, berhutan lebat, rawa-rawa, atau berupa gurun pasir. Keterjangkauan atau aksesibilitas suatu daerah yang masih rendah akan berubah menjadi lebih baik seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Sebagai contoh, kondisi fisik di wilayah Pulau Jawa yang masih relatif datar memiliki aksesibilitas yang tinggi dibandingkan dengan Pulau Irian atau Papua yang aksesibilitasnya rendah karena wilayahnya berupa pegunungan dengan lerengnya yang terjal. Konsep esensial geografi yang keempat ada konsep morfologi. Morfologi merupakan perwujudan dari bentuk muka bumi sebagai pertumbuhan atau penurunan wilayah seperti erosi dan hasil atau sedimentasi. Melihat peristiwa tersebut, ada wilayah yang berbentuk pulau, pegunungan, dataran, lereng, lembah, dan dataran aluvial. Morfologi merupakan perwujudan wilayah yang biasanya digunakan manusia sebagai tempat bermukim untuk usaha pertanian dan perekonomian. Pada umumnya, penduduk wajib berkunjung ke daerah-daerah lembah sungai besar dan tanah datar yang di pinggiran kota. Wilayah pegunungan dengan lereng terjal sangat jarang digunakan sebagai pilihan. Konsep esensial geografi yang kelima ada konsep aglomerasi. Aglomerasi atau pemusatan adalah kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan. Karena kesamaan gejala atau faktor-faktor umum yang menguntungkan. Penduduk di perkotaan cenderung tinggal secara berkelompok dalam berkelompok-kelompok sosial yang mirip seperti memanggil elit atau mewah, menggunakan pekerja khusus, kompleks perumahan pegawai negeri, atau berpartisipasi dalam tim. Di daerah pedesaan pada umumnya, penduduk mengelompokkan di daerah dataran tinggi. Salah satu keuntungan yang didapat dengan adanya aglomerasi penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi adalah suatu sistem ekonomi yang memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai daerah pemasaran atau pelayanan, namun mencakup wilayah yang sempit. Dari sini dimungkinkan suatu efisiensi yang tinggi dalam produksi barang maupun pengadaan sarana pelayanan umum. Konsep esensial geografi yang keenam ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu tempat di muka bumi bersifat relatif. Relatif artinya nilai kegunaan itu tidak sama, tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya, penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, mereka menganggap daerah pegunungan tidak memiliki nilai kegunaan karena mereka dibangun pada sumber-sumber pertanian di daerah dataran di bagian bawah atau kaki gunung. Sebaliknya,
penduduk kota menganggap bahwa pegunungan memiliki arti nilai kegunaan yang tinggi untuk rekreasi, karena suasana alam pegunungan dapat menghilangkan senat akan hiruk-pikuk suasana perkotaan. Esensial geografi yang ketujuh ada konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola, bentuk, dan persebaran fenomena di muka bumi. Geografi juga berusaha memahami makna dari pola-pola tersebut serta berusaha untuk memanfaatkannya. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan fenomena persebaran dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Sedangkan fenomena sosial misalnya persebaran penduduk, mata pencaharian, penggunaan, dan lain-lain. Contoh penerapan konsep pola di kawasan perkotaan yaitu amnesia membangun kawasan penggunaan dengan pola seperti rupa agar memudahkan mencapai tempat kerja, sekolah, pasar, sehingga mudah menciptakan kehidupan hari-hari yang nyaman dan sejahtera. Konsep esensial geografi yang ke-8 ada konsep diferensiasi areal. Suatu wilayah pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur, baik lingkungan alam ataupun kehidupan. Hasil perpaduan ini akan menghasilkan ciri khas bagi suatu wilayah atau region. Misalnya, suatu wilayah pedesaan dengan corak area persawahan yang sangat khas dengan wilayah perkotaan yang terdiri atas area yang berbeda, pusat-pusat perdagangan, dan pusatnya berbagai utilitas kehidupan. Wilayah pedesaan dan perkotaan ini secara bersama-sama dan terus-menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau bersifat dinamis. Diferensiasi areal juga berakibat terjadinya interaksi penduduk antar wilayah, misalnya mobilitas penduduk seperti transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, dan emigrasi, serta pertukaran barang dan jasa. Konsep esensial geografi yang ke-9 ada konsep interaksi atau konsep interdependensi. Interaksi adalah kegiatan saling mempengaruhi objek atau tempat yang satu dengan tempat lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan tempat yang lain. Perbedaan lain tersebut mengakibatkan terjadinya interaksi dan interdependensi antar wilayah. Interaksi antar daerah pedesaan dan perkotaan sangat penting peranannya untuk memenuhi kebutuhan hidup di antara keduanya. Bentuk interaksi tersebut misalnya proses transportasi hasil pertanian dari desa ke kota dan proses transportasi mesin pertanian dari kota ke desa. Interaksi juga terjadi antara kota yang satu dengan kota yang lain, baik dalam bentuk pertukaran barang dan jasa maupun perpindahan penduduk. Interaksi keruangan terjadi antara sure atau fenomena setempat dengan fenomena alam atau kehidupan. Nah, konsep esensial geografi yang terakhir atau yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Contohnya adalah keterkaitan antara tingkat erosi dengan kesuburan tanah. Semakin besar tingkat erosi,
maka kesuburan tanah akan semakin berkurang. Nah, demikian penyampaian konsep esensial geografi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman.